warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah pemodelan dan simulasi, akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai proses bisnis dari PT Telkom Indonesia. Selanjutnya, di sini sebelumnya adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Marfidah Halia Putri Ernanto dengan 3 digit NIM terakhir 286. Kemudian rekan saya, Serol Rahmasari dengan 3 digit NIM terakhir 292. Lalu ada Nabila Cahya dengan 3 digit NIM terakhir 296. Kemudian Rian Dwi Antoni dengan 3 digit NIM terakhir 203. Lalu Gideon Ari Andi dengan 3 digit NIM terakhir 312. Kemudian Asmi Reza Anggoro 318. Ali Ridho 223 dan juga yang terakhir ada M. Faris Alfat dengan 3 digit terakhir 235. Selanjutnya, di sini adalah daftar isi dari PowerPoint kami, di mana kami mengamati proses bisnis dari PT Telkom Indonesia dari sisi infrastruktur, sisi informasi, lalu sisi aplikasi. Next. Dan juga di sini ada segi pengolahan sumber daya manusia, kemudian target marketingnya seperti apa, dan yang terakhir proses dan efisiensi dari proses bisnis PT Telkom itu sendiri bagaimana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atau Persero Tbk Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Telkom bertransformasi menjadi digital telecommunication company dan membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama yaitu digital connectivity, kemudian digital platform, dan yang ketiga ada digital service. Next. Pada digital connectivity, Telkom menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi yang handal untuk segmen pelanggan bisnis. Kemudian pada bidang digital platform, Telkom memiliki berbagai platform digital seperti Telkom My Business, Digital Advertising, dan Big Data Telkomsel M-Site. Dan Internet of Things, Telkomsel IoT. Kemudian pada bidang yang ketiga yaitu ada digital service, Telkom menawarkan berbagai layanan digital yang mencakup digital lifestyle, Maxstream, langit musik, dunia games, kemudian ada mobile financial service, yaitu ada Link Aja, dan yang terakhir ada digital banking atau M-Banking Telkomsel. Untuk struktur infrastruktur telekomunikasi digital tergelar seperti fiber optik dan kabel terestrial di darat, submarin kabel di laut, serta satelit di udara. Hingga September 2020, sepanjang 166.343 km fiber optik terbentang menghubungkan Sabang sampai Merauke. Bahkan hingga akses komunikasi internasional. Lebih dari 34.000 tower turut memperkuat akses telekomunikasi di darat. Demi menjangkau titik-titik yang belum terjangkau fiber optik seperti kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal, Telkom Group mengoperasikan 3 satelit yang dimilikinya, yaitu satelit Telkom, satelit Telkom 2, Telkom 3S, dan Merah Putih, dengan total 133 transponder. Adapun hingga September 2020, Telkom telah berhasil merealisasikan 1 pulau, yaitu Kalimantan, 11 provinsi, dan 346 IKK yang 100% full fiber. Selanjutnya. Sisi informasi.
Telkom Digital Solution membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis melalui penyediaan solusi ICT pada media dan komunikasi digital yang terintegrasi serta konektivitas yang handal dan cepat sehingga dapat menyampaikan informasi secara real time. Di mana Service Finance and Accounting merupakan portal platform yang dilengkapi fitur RPA serta analitik dashboard yang guna meningkatkan efisien dan efektivitas dalam proses keuangan dan akuntansi perusahaan. Kemudian, meningkatkan efisien dan efektif perusahaan dalam proses pengelolaan sumber daya manusia, baik organik atau pegawai tetap, maupun non-organik atau pegawai outsourcing. Oke, next. Service General Affairing merupakan solusi pengelolaan kegiatan operasional perusahaan melalui sharing resource, standarisasi dan digital proses, konsolidasi, integrasi sistem, maupun self-service pada proses pengelolaan general affair perusahaan. Kemudian self-service healthcare merupakan solusi layanan pengelolaan kesehatan karyawan perusahaan melalui digitalisasi proses sehingga dapat meningkatkan efisien dan produktivitas perusahaan. PT Telkom meluncurkan aplikasi Newzapa guna mendukung dan mewujudkan pengembangan UKM Indonesia menjadi lebih hebat. Peluncuran aplikasi Newzapa ini dilakukan oleh Direktur Enterprise dan Business Service Telkom. Aplikasi Newzapa yang merupakan sebuah layanan Customer Relationship Management via mobile application untuk pelaku UKM Indonesia. Layanan ini dibuat untuk memudahkan para pelaku UKM dalam mencari info produk Telkom, info billing, tracking proses order, maupun mencari mitra UKM terdekat melalui fitur Near Me. Selain itu, PT Telkom juga memiliki aplikasi seperti Peduli Lindungi. Aplikasi ini diciptakan sebagai wujud implementasi pilar masyarakat digital. Peduli Lindungi memantau adalah Telkom juga menyediakan layanan IndiHome untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan gaya hidup digital masyarakat yang terus berkembang, seperti e-ticketing, sistem digital tax hub, integrated core banking solution, integrated talent management system, employer self-service portal, dan custom education platform adalah beberapa solusi yang Telkom tawarkan dalam integrasi sistem ICT. Selanjutnya, dari segi sumber daya manusia, PT Telkom masuk ke dalam 50 besar World Employer. Menempati urutan ke-9, PT Telkom Indonesia menjadi perusahaan dengan manajemen sumber daya manusia terbaik dengan metode-metode dalam mengimplementasikan pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen SDM yang dengan people set. Banyak program diterapkan mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga proses pensiun dengan menerapkan 3 hal nilai, yaitu fun, love, and care. Yang kedua yaitu penyediaan fasilitas untuk karyawan. Fasilitas kerja yang modern dan mampu menumbuhkan semangat kerja karyawan, seperti menghadirkan kantor dengan konsep smart office, di mana dalam menyelesaikan pekerjaannya karyawan tidak melulu harus berada di balik meja. Selanjutnya, dari sisi target, PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk mencanangkan target bisnis untuk tahun 2022 dengan kinerja yang ditargetkan tumbuh single digit dengan fokus pada transformasi perusahaan menjadi digital telco yang melibatkan 3 dominan bisnis, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital services. Di tahun 2023, Telkom mengungkapkan strategi 5 Bold Moves yang memfasilitasi eksekusi 5 strategi utama perusahaan, termasuk inisiatif Fixed Mobile Conference atau FMC, Infrastructure Company, dan Data Center Company. Selain itu, Telkom memiliki target untuk mencapai saham pasar atau market share sebesar 40% pada tahun 2030. PT Telkom Indonesia melaksanakan strategi bisnis berdasarkan konsep Digital Lifestyle Enabler dengan fokus pada 4 prioritas utama, yakni infrastruktur digital, pembangunan jaringan telekomunikasi terintegrasi yang mencakup layanan fixed broadband, mobile data, dan Internet of Things atau IoT.
Dua, investasi dalam infrastruktur untuk mempertahankan posisi sebagai provider jaringan terbesar di Indonesia. Layanan digital. Beragam produk dan layanan digital termasuk aplikasi, solusi cloud computing, dan solusi IoT. Dua, membangun platform teknologi informasi dan komunikasi ICT yang lebih tinggi dan efektif. Inovasi digital. Mendorong kegiatan R&D untuk meningkatkan kemampuan teknis dan inovatifnya. Dua, melakukan kolaborasi dengan perusahaan luar negeri dan startup lokal untuk mendukung inovasi. Yang terakhir, ekosistem digital. Memfasilitasi ekosistem digital yang luas dan komprehensif bagi pelanggan, mitra, dan komunitas. Yang terakhir, memperluas kerjasama dan partisipasi aktif dalam industri ICT nasional. Efisiensi proses bisnis. 1. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan, continuous improvement pada proses bisnis pengadaan barang atau jasa pelanggan, yang meningkatkan efisiensi proses hingga 98%. Dengan reduksi waktu proses banyak 19,1%. 2. Mengintegrasikan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI dan otomasi dalam pengelolaan proses bisnis yang memperkuat posisinya di pasaran. Yang 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki tingkat efisiensi yang cukup baik, termasuk efisiensi skala yang memungkinkan produktivitas lebih tinggi dengan input yang relatif lebih rendah. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.